Atuh. Masya Allah, ini calon-calon penghuni surga semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan guru kita bersama, pimpinan majelis yaitu Al-Mukarramah Ustazah Nur Saadah SPDI dan Bapak Dalim. Kita doakan Bu biar panjang umur, sehat walafiat, ilmunya manfaat, berkah dunia dan akhirat, biar cepat berangkat ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati Kepala Desa Kerta Rahayu yaitu Bapak Rudi Catur Pribadi SE. Kita doakan juga panjang umur, sehat walafiat. Kemudian yang juga sama-sama kita hormati yaitu Bapak Ustadz Saifuddin, pembimbing Majelis Taklim Jumat Keliling. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Irfan SPDI, Bapak Amil Eli, Bapak Amil Dapin, dan seluruh para Dewan Guru TPI Ziyadatul Husna. Mana guru-gurunya? Masya Allah, kita doain Bu ya, biar soleh dan soleha, panjang umur. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Isra dan Mi'raj yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini alhamdulillah saya bisa hadir Bu ke sini. Waktu saya ditelepon sama Ustazah Nur Saadah ya, pikir saya tuh dekat sama kampung saya Bu ya. Masuk gang kecil. Wah ini saya tuh sih saya kata gitu ya. Masya Allah, jauh sama tetangga, masih banyak pohon bambu Bu ya. Tapi saya ingat kampung saya tahun 70 jadinya. Jadi nostalgia ingat kampung saya tuh. Alhamdulillah Bu, tadi ngobrol dengan Pak Lurah, memang sengaja dipertahankan. Kampung yang kayak gini yang bikin orang sehat ya Bu ya, nggak ada polusi, nggak ada pabrik, oksigen yang dikeluarkan dari pohon itu menyehatkan semua. Maka saya yakin yang hadir semuanya sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat apa Bu? Ya, karena kalau jasmaninya sehat, rohaninya sehat, kantongnya nggak sehat, marah-marah mulu nggak Bu? Uguh ya. Makanya kita berdoa sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantong. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, rasanya kurang afdol kalau kita tidak bersolawat untuk Rasulullah. Biar kita semua yang hadir
masuk surga bersama Nabi. Ya, satu kampung masuk surga, enak Bu? Enak gak Bu? Kira-kira nih kalau semua tetangga masuk surga, lu ada, ujung-ujungnya pada bebiakan sana ya. Mari ibu sekalian kita sama-sama salawat ya. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Ayo semangat. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bu. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, oleh Nabi Isra dan Mi'raj apa Bu? Oh, Nabi kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke 7 lapis langit. Oleh-olehnya apa Bu? Oleh-olehnya apa Bu? Sholat. Sesuai dengan temanya Bu. Sholat itu ibu sekalian perintah Allah yang secara langsung. Nabi diangkut ke atas, dapat perintah sholat. Maka sholat paling penting Bu dalam kehidupan kita. Maka kata Nabi apa? Sholat itu kalau dalam tubuh orang Bu, ibu saya tanya Bu nih Bu, dari ujung pala sampai ujung kaki, yang paling penting yang mana? Tangan penting nggak? Ya kalau nggak ada tangan kagak bisa makan Bu ya. Kaki penting nggak Bu? Kalau kagak ada kaki, ibu datang ke sini nggak? Tapi kalau tangan dipotong, orang masih hidup nggak? Kalau kaki dipotong, orang masih hidup nggak? Kuping penting nggak Bu? Kalau kupingnya dipotong, hidup nggak? Coba apa Bu kali dipotong orang itu mati? Leher Bu, leher. Ya. Jadi kalau leher orang dipotong, mati Bu. Maka orang yang tidak sholat itu seperti orang yang nggak punya kepala. Kalau di sini ada orang nggak punya kepala, disebut apa Bu? Memedi apa Bu? Ya Bu ya. Apa? Iya memedi, kenal Bu ya? Masih ada di sini memedi Bu? Mana orang jadi memedi Bu? Nah itu yang agak sholat Bu ya. Jadi ibu sekalian, kalau ada umat Islam yang tidak sholat, sama seperti orang nggak punya. Ada di sini yang masih ninggalin sholat. Mana orangnya? Ya. Jadi perintah sholat ibu sekalian yang paling penting. Nih Bu, kenal Ustazah Alimah Idris Bu? Gimana kenalannya? Tahu ya. Kata beliau apa Bu? Kata beliau, dua hal yang jangan pernah engkau tinggalkan. Dua. Satu apa Bu? Sholat. Kata beliau apa Bu?
Kalau kamu berani tinggalkan sholat, berarti kamu berani tinggalkan Allah. Sementara Allah yang menentukan hidup dan mati kita. Ibu hidup, nentuin siapa? Bu, yang bikin kita hidup siapa? Yang bikin kita mati siapa? Bikin kita sukses siapa? Bikin kita sehat siapa? Yang ngasih rezeki buat kita siapa? Yang ngasih kita hidayah siapa? Yang membuat kita bisa hidup sampai hari ini siapa? Kalau Allah sudah berani engkau tinggalkan, jauh sama rezeki, jauh sama sehat, sama saudara kagak akur. Betul bu? Maka orang yang hadir Isra dan Mi'raj jangan tinggalin sholat. Nih saya tanya ibu sekalian, siapa yang bisa baca doa duduk di antara dua sujud? Ayo, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ayo, doa duduk dan ya, anak-anak ada yang bisa doa duduk di antara dua sujud. Ibu kalau sholat kan duduk dua sujud kan bu? Siapa yang tahu? Sini mak, maju. Masya Allah, ini ada mikrofonnya kan? Halo, kurang gede nih pak, mana abang? Son, ini. Sini saja, saja siapa? Saja. Oke, punten. Sini mak ke depan mak. Oke. Siapa namanya saja? Bang gedein bang. Ibu Iis. Ibu Iis tinggal di situ. Bukan. Halo. Siap Ibu Iis, doa duduk di antara dua sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli warhamni wajburni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Betul bu? Kurang satu. Sekali lagi bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli warhamni wajburni warjukni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kurang aku. Ada delapan ya. Ada 8. Ayo bu, sekali lagi. Ayo, ini gemeter ini. Masya Allah ya. Ayo bu, 1. Rabbi warhamni warjukni wajburni warfa'ni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Oke. Ibu mau hadiah duit apa buku? Insya Allah saya pengen buku. Buku. Coba bu terjemahin yang tadi. Yang 8 tuh yang 8 ya. Paham bu? Insya Allah. Ayo coba. Iya pelan-pelan. Ayo. Ini hadiahnya buku soalnya. 1. Rabbi firli, ya Allah ampuni kami. Ampuni kami. Warhamni, ya Allah kasihani kami. Masya Allah. Wajburni, ya Allah apa ya? Tutup kekurangan kami. Insya Allah tutup kekurangan kami, ya Allah. Warfa'ni. Warfa'ni, tinggikan derajat kami. Masya Allah. Terus? Wajburni. Warjukni, berilah rizki yang banyak atau berilah rizki. Iya, terus? Wahdini, ya Allah berikan kami hidayah. Wa'afini, berikan kami keafiatan. Sehat yaitu. Iya. Wa'fu anni, dan berikan kami kemaafan atau ampuni kami dari dosa-dosa. Tepuk tangan dong bu. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Kami bukan warga sini, kami dari desa Cipecang. Masya Allah. Ya Majlis Ta'lim. Tapi karena tadi misalnya hadiahnya buku. Oleh ya. Insya Allah. Insya Allah kalau buku lebih manfaat daripada ini buku saya bu. Ya, terima jadi kasih. kalau pengen beruntung, hamba beruntung dunia dan akhirat, ini bukunya. Saya sendiri yang nulis. Doain ya bu, dan bermanfaat. Terima kasih Pak Ustaz. Masih ada yang mau lagi?
Masih ada yang mau lagi? Siap-siap. Oke. Kasih saja. Oke. Sabar. Ibu paham tadi yang diminta Bu ketika sholat? Jadi orang sholat itu Ibu sekalian, doanya paling komplit. Minta diampuni dosa ada di sholat. Punya dosa Bu? Banyaknya, banyak banget apa banyak aja? Segede apa gunung? Dengan sholat maka dosa-dosa yang kita punya habis dihapus Bu. Jadi kalau kita merasa punya dosa, ngapusinnya di mana Bu? Maka ada satu riwayat Ibu sekalian, orang yang setiap hari berapa kali sholat Bu? 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kata Nabi, orang itu bagaikan depan rumahnya ada air sungai yang mengalir bersih. Dia mandi sehari 5 kali. Kira-kira tuh kalau orang mandi sehari 5 kali, badannya kotor nggak? Ini Ibu mandinya 2 hari sekali, pas sehari 2 kali? Ya, jangan-jangan 2 hari sekali ya? Ya. Jadi orang yang mandi sehari 5 kali Bu, nggak akan kotor badannya. Orang yang setiap hari sholat 5 kali, maka dia bersih dari dosa. Tuh Bu, kalau besok udah dijemput sama Israel, ada yang mau besok pengen dijemput? Ibu saya tanya deh Bu, pengen masuk surga nggak? Bu, pengen masuk surga nggak? Pengen banget nggak? Syarat masuk surga apa? Mati dulu. Nah iyalah, belum mati lu masuk surga Bapak Ibu ya. Kalau besok Ibu kita udah dijemput malaikat Israel, kita masih berlumuran dosa kita banyak, sering ninggalin sholat, sering nyakiti orang, sama mertua berantem, belum akur sampai sekarang. Itu kira-kira masuk surga apa neraka Bu? Ada yang sama mertua gak akur? Hah? Ilokan orang sini ya. Jadi kalau pengen masuk surga habis dosanya Bu, kuncinya di mana tuh? Sholat. Karena sholat menghapus dosa. Makanya bener pesannya Ustaz Halimah Idrus, jangan pernah engkau tinggalkan sholat. Karena orang ninggalin sholat berarti ninggalin Allah. Kalau Allah udah ditinggal, jangan harap apa yang kita mau Allah kasih. Bu, dalam hidup itu punya masalah nggak? Ya. Kalau ibu punya masalah, biasanya curhatnya sama siapa? Benar. Ini megang HP, langsung curhat di status ya Bu ya. Ada yang begitu Bu? Lagi gedeg sama laki, dia bikin status. Lagi gedeg sama tetangga, dia bikin apa? Kira-kira yang orang gedeg sama kita ngelihat status gitu, nyukurin apa doain? Mampus lu begitu ya. Maka ibu sekalian, tempat curhat yang paling rapi, nggak akan pernah terbuka, disimpan rapi, bahkan dikasih jalan keluar. Curhatnya sama siapa Bu? Cuma satu-satu. Kapan ibu sekalian curhat yang paling tepat? Kapan? Ketika sujud. Ya Bu, kapan Bu? Ketika sujud. Jadi ibu kalau sujud punya masalah, suruh baca apa Bu? Allahumma rzuqna makhraj. Jadi ketika ibu sujud nih, punya masalah sama rumah tangga, punya masalah sama ekonomi, laki di PHK, nganggur udah berbulan-bulan, nyari duit susah, anak-anak bayaran sekolah susah. Ya Allah, ambil wudhu,
wudunya yang benar, kemudian gelar sejadah, sholat, minta sama Allah. Ketika sujud bu, sujud di jidat kita, maka baca Allahumma rzuqna makhraja. Berapa kali bu? Oh, pinter. Apa ibu sekalian yang kita baca? Ya Allah, berikan kami rezeki, jalan keluar. Jalan keluar. Semua masalah itu akan beres kalau orang itu curhatnya sama Allah ketika sujud. Maka ibu sekalian, kalau lagi punya masalah, udah gelar sejadah aja. Sujud, goyah. Maka kata Nabi apa? Akrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Paling dekat hambaku kepadaku adalah ketika mereka sujud. Maka pesan Nabi apa? Fa'aksiru ad-du'a. Ketika sujud banyakin apa tuh? Doa. Sehingga masalah kita bisa keluar. Nah, itu sholat bu paling lengkap. Minta ampun segala dosa di sholat, minta rezeki di sholat, minta sehat di sholat, minta hidayah di sholat, ditutupi, disempurnakan kekurangan kita di mana bu? Sholat. Makanya bener nih temanya spirit sholat, sholat bu ya. Kalau ibu-ibu sekalian punya utang sholat, masih seger, masih hidup, segera diapain bu? Bayar. Karena sholat itu bu penentu amal kita yang lain-lain. Makanya kata Sajalina itu siapa bu? Kata beliau apa? Wudhu yang benar, wudhu yang benar. Kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak kalau wudhu ini keran ngair bu ya. Kaki diangkat, puter-puter doang. Ada yang begitu wudhunya bu? Kaki diputer doang bu. Ya. Kalau ada organ tubuh bu yang kagak kebasuh wudhunya, maka wudhunya nggak sah. Betul bu? Kalau wudhunya nggak sah, maka sholatnya ikut nggak. Kalau sholatnya nggak sah, berarti belum terhapus dosanya. Maka kata beliau apa? Wudhunya yang benar. Kalau orang itu wudhunya benar, pasti sholatnya benar. Kalau sholatnya benar, pasti hidupnya benar. Kalau hidupnya benar, pasti matinya benar. Bu, kalau pengen matinya benar, enak nggak bu? Kalau kita mati lagi sholat, enak nggak? Kalau kita mati lagi ngaji begini taklim, enak nggak? Kalau kita mati lagi megang tasbih, enak nggak? Kalau kita mati lagi baca Quran, enak nggak? Itu yang kita minta ibu sekalian. Tapi nauzubillah, lagi nyolong mati. Ya, mati lo, setrum lo ya. Terus umpamanya lagi apa bu? Lagi ngatain orang, mengok dah mulutnya. Ya, ayo aja katain begitu bu ya. Enak tuh, nauzubillah. Makanya kalau pengen bener hidupnya, bener sholatnya. Kalau matinya bener, maka orang itu akan bertemu dengan orang yang paling benar. Siapa bu? Rasulullah. Ya, ibu pengen ketemu Nabi. Tuh, makanya kata saya berdua tadi itu ya. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan apa? Sholawat. Kenapa ibu sekalian? Karena Nabi yang akan menolong kita. Jadi kalau kita susah bu di akhirat, yang nolong siapa? Nabi. Maka ketika Nabi datang pertolongannya, jangan pernah tinggalkan apa? Sholat. Makanya tadi ibu-ibu udah saya ajak duluan, sering-sering bersolawat. Minimal ibu sekalian, solawatnya setiap hari 100 kali minimal. Biar apa? Kita susah, kita sulit, hati lagi galau ya bu ya. Maka ditenangkan dengan apa tadi? Solawat dan sholat. Ini dari rumah nih, ada yang hatinya lagi galau,
Ada yang habis berantem pisan tadi pagi sama lakinya Bu ya. Menghilangkan galau itu Bu, ya menghilangkan galau apa tuh? Banyak-banyak zikir dari rumah tuh Bu, udah sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Pulang dari sini ke rumah banyakin juga sholawat ibu sekalian. Kenapa? Karena orang yang sering bersolawat maka dialah yang akan dibantu oleh Nabi ketika susah. Sallallahu ala, ayo sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Bu, orang sholawat itu kapan aja boleh, lagi ngapain aja boleh. Nyapu sambil lagi masak sambil, lagi ngeriska sambil, lagi tidur sama laki, kata laki lu selawat bae lu ya gitu ya. Nah ibu sekalian, mudah-mudahan ya kita semua nih yang hadir termasuk orang-orang yang bisa bersama Rasulullah. Yang kedua Bu, itu tadi satu tuh pesan Isra Mi'raj. Yang kedua Bu, kalimat Isra Mi'raj diawali dengan apa Bu? Surah Al-Isra ayat 1. Ada yang bisa? Surah Al-Isra ayat 1 ada yang bisa? Ada yang bisa? Surah Al-Isra ayat 1 adalah awal dari Isra dan Mi'raj. Ada yang bisa? Halo? Mana yang ada yang nunjuk ini? Coba. Ada yang bisa anak-anak? Surah Al-Isra ayat 1. Surah Al-Isra ayat 1. Ada yang bisa? Bu? Ya ini gak dapat hadiah dari mana? Mana nunjuk? Masih itu lagi. Yang lain? Ini anak-anak. Mana yang bisa? Mana? Nah itu mah gurunya. Masya Allah, pengen juga dia hadiah guru ya. Ada. Surah Al-Isra ayat 1 itu adalah perintah tentang peristiwa Isra dan Subhanallah ladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tuh bisa nggak ngomong aja ya? Ini kalau sendiri nggak bisa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu surah Al-Isra ayat. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu diawali dengan tasbih. Ya. Kenapa ibu sekalian? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Gak bisa diterima dengan akal. Mana mungkin Bu, Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma sepertiga malam. Orang Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan Palestina Bu, 1.300 kilo. Kalau naik pesawat 1,5 jam. Tapi Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma sebentar. Nggak percaya, itulah peristiwa Isra Mi'raj. Maka sesuatu yang menakjubkan Bu diawali dengan kalimat tasbih. Bu, ibu pernah nggak sholat sunat tasbih? Berapa rakaat Bu? Berapa rakaat? 4. Boleh siang, boleh malam. Yang dibaca Pak Bu? Subhanallah. Ayo. Wala. Wallahu akbar. Wala
illa. Di pojokan bisa tasbih nama. Nah, tasbih bisa. Subhanallah. Bisa nggak? Jilbab kuning apa nih? Kunyit. Bisa mak? Sini mak. Mau kasih hadiah nggak? Duduk sendirian ya? Ayo mas sini. Ayo. Sini. Sini. Baca tasbih itu bisa mak? Mau hadiah nggak? Mau hadiah nggak? Sini ayo. Maju ke depan. Ayo cepat. Ayo. Mau bisa baca tasbih bisa? Bisa. Nah, coba tes. Ini kita mau kasih hadiah nih. Daripada di pojokan dia. Halo satu dua. Coba kasih neng mic-nya. Hidupin bang. Nah, yuk kasih. Ayo mak. Subhanallah. Ayo bu. Walhamdulillah. Bisa mak. Wallahu akbar. Coba. Pegang mic-nya. Illa billah. Ayo mak, coba sendiri. Ayo, ini ada hadiahnya nih. Ayo mak, coba. Ayo mak, dia nangis ya. Suruh baca tasbih. Ayo mak, coba pelan-pelan. Mak, ayo. Subhanallah. Mic-nya dideketin. Deketin mic-nya. Akbar. Terus wala terus wala haula. Halo mak, sini mak. Mau saya kasih duit nggak? Ayo maju. Masya Allah, luar biasa nih. Datang dari rumah. Ya. Ayo mak, kasih mikrofonnya. Ayo mak, sini mak. Masya Allah, Masya Allah. Sini mak. Sini mak. Mic-nya pegang. Enggak, namanya doang saya tanya. Namanya siapa mak? Iya, Bu Nana. Dari mana Bu? Ini pikir sini, Bu Nana gitu. Kampung Sawah. Laki masih ada? Enggak ada. Anak ada? Ada anak. Berapa biji? Ini geget mah ya. Anak berapa? Anak tiga. Alhamdulillah keluarga semua. Keluarga semua. Mak kerjanya ngapain tiap hari? Nggak kerja ini. Punya pohon rambutan. Saya bawa karung soalnya kosong. Nah, mau duit apa mau buku? Duit aja. Aja katanya. Ada kagak ini ya? Ada kagak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini nggak ada. Mudah-mudahan ada nih mak. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya habis mak. Nih mak. Ada 10.000, ada 20.000, ada 50.000 mak. Mau yang mana? Dulu aja ya. Yang biru. Giran ini kenal dia duitnya. Coba mah baca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini mana? Saya kasih 50. Alhamdulillah. Masya Allah. Masih ada yang mau nggak nih? TR dulu. Lagi mau bayar.
Mak, terima kasih ya. Saya doain sehat, panjang umur, rezekinya banyak. Ya, amin. Oke. Masih ada 30.000 sisa. Ya. Yang merah-merah masih ada bisa dan bersada. 30.000 saya kasih satu pertanyaan. Ya. Sholat tasbih berapa rakaat? 4. Tasbih yang dibaca tadi itu oleh emak, berapa kali tasbih dibacanya dalam satu rakaat? Nggak boleh ngasal. Kamu tahu sholat tasbih? Iya udah. Bu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu rakaat tasbih berapa kali itu dibaca? Ayo, yang mana dah? Salah. Ibu ada yang bisa? Berapa bu? Hah? Berarti belum ada yang sholat tasbih nih. Karena jumlahnya jadi kagak tahu. Ya. Sholat tasbih 4 rakaat. Satu rakaatnya dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berapa kali? Saya harus ada, ini gimana belum sholat tasbih nih? Berapa bu? Yang depan saya harus ada berapa? Ya, udah nggak jadi dah. 30.000 nggak jadi dah. Jadi tasbih itu ibu sekalian adalah satu ucapan yang Allah sangat suka. Jadi Allah itu sangat suka kepada ucapan tasbih. Kalau pengen Allah suka sama kita, maka sering-sering ucapkan tasbih. Apalagi bisa sholat sunat tasbih. Besok PR nih, saja harus ada. Ya, di majelis taklim adain sholat sunat tasbih. Siang boleh, malam boleh. Kalau siang 4 rakaat sekaligus, nggak ada tahiyat awal. Kalau malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baca tasbih itu sebanyak 300 tasbih 4 rakaat. Nanti 1 rakaat berapa bu? Berapa? Jadi kalau yang ngerjain sholat tasbih bapak apa? Ya, ini tandanya belum apa. Oke, sekarang saya tukar lagi pertanyaannya. Ya, sholat yang bisa dibangunkan surga oleh Allah bangunkan rumah di surga oleh Allah ada 12 rakaat sholat sunat rawatib setiap hari. Orang yang bisa sholat 12 rakaat setiap hari sholat sunat rawatib bu, ba'diyah sama qobliyah 12 rakaat itu yang ngerjain tuh dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Nah, yang 12 rakaat itu di mana-mana adanya. Maju ke depan, nggak usah ngomong. Ayo, 12 rakaat sholat sunat rawatib ya, yang muakkad 12 rakaat di mana aja? Gak berani, gak bertanggung jawab. Ayo, mana yang bisa? Iya, qobliyah ba'diyah, tapi ada 12 rakaat. Itu mana-mana aja. Ini jangan sampai kayak sholat tasbih, ini belum sholat juga. Ya, ada bu, tahu? Ayo. Sholat ba'diyah qobliyah. Ya, ini mah saya bawa pulang lagi deh ini dah. Nggak jadi dah. Ya, 30.000. Oke, yang merah saya kasih kalau bisa jawab yang 12 rakaat. Saya hitung sampai 5. Saya kasih tukar, saya kasih yang merah. Kalau dia nyanggup bisa nyebutin 12 rakaat ba'diyah qobliyah.
Yang merah saya kasih. 1, 2, 3, 4. Ya, senior saja PR-nya 2 nih. Ya, ya. Emang bukan rezeki orang sini deh. Apa itu ibu sekalian? 12 rakaat rawatib nih saya kasih tahu. Orang yang bisa ngamalin sholat ini, kata Nabi, bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Ibu pulang nanti mati, di rumah udah punya, di surga udah punya apa? Rumah. Pengen gak tuh? Amalannya apa bu? Lakukan sholat sunat rawatib 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur. Catat tuh ya. Pulang dari sini diamali. Biar punya rumah di mana? Surga. 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baru sholat zuhur. Tambah berapa tadi ibu? 4. 2 rakaat sesudah zuhur. Ba'diyah zuhur. Berapa ada tuh? Nah, 2 rakaat sesudah maghrib. Berapa? 8. 2 rakaat sesudah isya. Berapa? 2 lagi sebelum subuh. 12 rakaat. Jadi kalau ibu melakukan sholat sunat ini dalam sehari semalam 12 rakaat, Allah bangunkan rumah di mana? Surga. Jadi masuk surga gampang. Kerjain sholat sunat 12. Entah di rumah begini lagi bu. Kan gua pengen punya rumah di surga ya. Udah gua main sunatnya aja, wajibnya kagak. Tetap bolak itu bu ya. Jadi orang kalau sudah ngerjain yang sunnahnya rajin, pasti yang wajibnya nggak ditinggal. Pasti nggak bu? Tuh, 12 rakaat. Ya, setiap hari bu. Jadi jangan sampai ditinggal ibu sekalian. Kenapa? Karena belum tentu besok zohor besok kita ketemu. Ini pulang dari sini ntar zohor jangan lupa Bismillah. Saya sholat sunat qobliyah zuhurnya berapa bu? 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru sholat zuhur. Habis sholat zuhur, kemudian apa? Ba'diyah zuhurnya 2. Wah mantap dah tuh. Pulang Isra Mi'raj ada oleh-olehnya. Terus baca apa ibu sekalian? Setiap habis selesai sholat 5 waktu, wiridnya diantaranya adalah baca ayat kursi. Kalau ada orang setiap habis sholat wiridnya baca ayat kursi, maka orang itu nggak ada yang halangi untuk masuk surga. Ya orang kalau habis sholat assalamualaikum langsung mana bu? Lantas jalan. Istighfarnya aja baring lepitin mau ke astagfirullahaladzim. Orang sini kalau istighfar itu buat istighfar buat ngomelin anak. Astagfirullahaladzim, lu kemana aja sih lu ya? Kalau pulang gitu ya. Nah, maka diantara supaya dosa kita dihapus, habis sholat lakukan apa tadi? Istighfar. Oh, dah begitu aja bu ya. Ini berarti saya mau pulang lagi nih. Lah habisnya orang tahu pisan, ya kan? Tapi nggak apa-apa, saya kasih ekstra dah. Ini saya kasih satu lagi pertanyaan 30.000 sayang bu, daripada masuk kantong saya. Saya kasih yang merah, jangan nggak ada yang bisa tadi. Ya bu ya. Apa nih bu? Kira-kira yang gampang dah. Pertanyaannya ya. Hah? Doa makan. Kalian aja bu, doa tidur sama laki. Ada yang apa nggak ada tidur sama laki? Bohongan ya. Ya. Nah, saya bingung nih bacanya ya. Sholawat ini bu, yang bisa baca sholawat bukan? Bisanya itu doang ya. Busro. Ya. Bisa. Ayo cepat. Ayo. Mayan Busro itu kan arti bu kabar gembira. Gembira mayan 30.000.
Halo, 1, 2, bang. Sound bang. Iya. Lah merah mah kalau pertanyaannya berat, kalau pertanyaannya ringan, ya. Ya, nih Bu. Jangan duitnya diambil, duitnya baik. Oke, sholawat busra Bu, silakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah. Allahumma sholli Bareng-bareng Bu. wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil Busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masalikina Waduh, 3 kali. Limina. wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Sekali lagi Bu. Allahumma sholli. Dulu Pak. Ina. Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa taibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Masuk YouTube Bu. Kita buka HP-nya, klik nama saya Nur Anwar Amin, ada di YouTube. Masya Allah. Makasih Bu. Masih pengen yang merah? Ya. Nah karena sudah berakhir Bu ya, nanti ada satu lagi nih Bu, buku saya Bu. Ini masih ada buku saya. Ini saya persembahkan buat Ustazah Nur Sada, mana ya? Karena nggak ada yang bisa jawab, ya udah saya kasih beliau aja nih. Saja, nih, biar ini bisa. Jadi kalau ibu-ibu pengen menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat, ini Bu. Doain, insya Allah dalam waktu dekat akan terbit kembali buku saya yang ketiga. Jadi ibu-ibu kalau pengen kepo-kepo ya, di YouTube saya buka HP, klik YouTube Nur Anwar Amin. Lihat semua dah. Ayo saja. Nah. Kemudian juga kalau di TikTok, ada selama TikTok? Masya Allah ya. TikTok klik Aji Nung. Nama saya, nama TikToknya saja. Mohon doanya saja ya. Mudah-mudahan terbit buku ketiga dan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Jadi besok kalau saya kesini lagi, saya akan bawa buku saya yang baru. Ya, nanti sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Bisa terbit segera buku yang ketiga, Ala Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kali lagi Bu, baca Fatihah Bu ya. Khusus buat ustazah kita nih Bu, biar sehat, panjang umur, berkah, biar bisa cepat ke Mekah. Pengen nggak Bu ke Mekah? Pengen banget, pengen aja. Cuan ada cuan. Itu tanah masih lebar Bu, tanah siapa Bu? Mohon doanya Bu ya. Tanggal 1 Februari saya berangkat umroh bersama jamaah yang tergabung dalam yayasan saya, Wafiz Al-Amin Center. Jadi ibu-ibu kalau haji atau umroh silang hubungin Ustazah Nur Sada. Nanti biar bareng berangkat sama saya. Mau nggak Bu? Iya. Pokoknya asal ibu ngikutnya mau sendiri aja, Ustazah Nur pergi gratis. Iya. Makanya besok kalau ada yang haji, ada yang umroh, datang ke sini aja. Saya pengen haji, tinggal calling saya. Ya, pengen umroh, tinggal calling saya. Ya, tinggal mau cash apa kredit.
Kalau nanti umrohnya kredit, pesawatnya naik, dit. Gonggan, bagi umrohnya apa? Kredit. Tapi emang ada bu, kali bu daftar haji, dicicil bu, tiap bulannya 600.000. Udah dapat porsi berangkat di tahun berikutnya. Cicil aja. Cicil motor berapa bu? 1 juta bu ya. Nyicil haji 600.000. Moran haji moran umroh, moran motor. Nah, bismillah dah. Ada DP-nya nggak Ustaz? Ada, 1 juta. 1 juta ibu daftar, langsung udah dapat nomor antrian porsi. Langsung daftar ke Kabupaten Bekasi. Sisanya cicil. Di mana bayarnya? Alfa Indomaret. Sepanjang jalan saya nyari Alfa nggak ada sini bu. Di mana bu Alfa bu ya? Nanti bayar ke sana, ke Alfa ke Indomaret tiap bulan. Nggak ke saya lagi ya. Insya Allah mari sama-sama kita baca Fatihah ya. Ibu konsentrasikan, renungin ya Allah, dengan Fatihah ini undang saya untuk jadi tamu. Kalau Allah undang bu, nggak ada yang halang. Ayo coba konsentrasi baca Fatihah ini ya. Bismillah, mudah-mudahan dengan Fatihah semuanya dia bisa jadi tamu. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kabul ya, kabul. Mudah-mudahan saya kagak waktu lama datang lagi kemari acara walimatus safar. Oh iya, amin bu. Kalau sekarang saya pulang atau saja bersadah, guru mau nggak rambutan, anak singkong, sudah siapin rambutan sekarung, singkong sekarung. Ntar saya kemari bawa merah-merah sekarung. Mau bu? Mau merah-merah sekarung? Mudah-mudahan ya. Terima kasih saja. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bu di waktu dan kesempatan yang berbeda. Sehat walafiat, ya berkah hidupnya dunia dan. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.